Nah, cara milih teman katanya Ghazali, cari yang pinter, cari yang akhlaknya baik, cari yang soleh, cari yang tidak tamak dunia, dan cari yang jujur. Rumusnya 4. Jangan bergaul sama orang bodoh karena kamu mesti akan kena imbasnya. Ada peribahasa yang dikutip oleh Ghazali, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Kayak sepak bola itu loh. Kamu mending menghadapi teman yang pinter sepak bola daripada sak timmu ada yang bodoh sekali sepak bolanya. Kalau dia ngumpan, yang diumpani musuhnya. Kalau dia itu kan malah bikin kamu sumpek. Mending musuhnya canggih, kamu bisa ngatur strategi menghadapi musuh yang canggih daripada temanmu sendiri yang bikin sumpek. Nah, jadi itu rumusnya bahwa musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Ya nanti kamu silahkan direnungi sendiri, contohnya banyak. Bagaimana mending kamu punya rival yang cerdik luar biasa daripada punya teman yang ya tell-me-nya luar biasa. Disuruh ke utara dia ke selatan, disuruh menunduk dia mendongak, disuruh itu susah jawab. Jadi cari teman yang pandai lebih enak. Akhlaknya yang baik itu pasti, karena ada pengaruh. Cari yang soleh. Kenapa harus soleh, Pak? Karena kalau kamu punya teman yang fasik, katanya Ghazali, meskipun kamu tidak ikut melakukan kefasikan, tapi selalu menyaksikan kefasikan dan kemaksiatan, akan membuatmu toleran dan meremehkan maksiat. Kan bukan saya, Pak, teman saya. Lama-lama kamu akan, oh biasa maksiat itu, kejahatan itu biasa. Maka usahakan cari teman yang soleh. Cari teman yang tidak tamak dunia, karena kamu akan terpengaruh. Katanya Ghazali, meniru itu hukum alam. Kamu punya teman seperti di mana, biasanya kamu tidak akan jauh-jauh dari sana. Jadi maka aturlah biar kamu tidak tamak dunia. Yang terakhir jujur. Ini pasti, punya teman yang tidak jujur itu paling menyusahkan. Mbok aku pinjam duitnya, tidak ada, tidak jujur itu. Mending ngomong teman yang jujur. Ada sih duit tapi tidak akan tak utangkan padamu. Nah, itu lebih jujur. Oke, ya, paling tidak dia jujur meskipun podo-podo orang ngutangi. Oke, terus, nah ini hak-hak persahabatan. Sesama teman ada hak ini loh, banyak ternyata kan haknya teman itu. Yang pertama, mengeluarkan kelebihan harta ketika dibutuhkan. Kalau memang kamu ada kelebihan, temanmu butuh, ya bagi-bagilah. Bagi-bagi itu maksudnya kalau ada yang utang ya dikasih, syukur-syukur gratis diminta. Terus haknya teman yang kedua, membantu saat dibutuhkan tanpa harus diminta. Itu berarti teman yang sejati. Sebelum temanmu utang, kamu lihat ini anak ini uangnya masih ada enggak? Oh enggak ada, udah tak kasih. Nah, itu sahabat sejati. Terus menyimpan rahasia, menyembunyikan aib, itu teman yang sejati. Jangan cari teman yang ember. Ya, ember itu kamu ngomong apa ke dia yang rahasia-rahasia sebentar lagi nyebar kemana-mana. Nah itu gawat kalau teman kayak gitu, ya kan? Tidak menyampaikan cemoohan orang padanya. Kalau ada orang lain mencela, temanmu nggak tahu. Kalau kamu jaga, biarlah jangan sampai temanku tahu kalau ada yang mencaci maki dia. Itu hak persahabatan. Atau sebaliknya, kalau ada orang muji, sampaikan. Temanmu akan senang. Wah, kamu dipuji Pak dosen itu loh, kamu senang temanmu. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan. Terus penuh perhatian terhadap apa yang dibicarakan. Kalau pas ngobrol bareng-bareng, temanmu punya hak untuk didengarkan, jangan dicuekin. Terus memanggil dengan nama yang disukai. Jangan ngasih julukan-julukan yang jelek. Piye blo, piye dut, piye. Ah itu jangan. Jadi panggil yang bikin dia seneng. Oke. Terus pujilah kebaikannya, terima kasihlah atas bantuannya. Belalah kehormatannya meskipun saat ia tidak ada. Kalau ada orang lain menjelek-jelekkan temanmu, bela. Meskipun dia tidak ada dan kamu tidak diminta. Kalau harus ngasih tahu, kasih tahu secara lemah lembut dan jelas. Maafkan kalau dia salah, luruskan, jangan dicaci maki. Doakan dia.
Ini susah. Kadang-kadang orang itu kebanyakan egois. Kalau berdoa mendoakan dirinya sendiri. Di antara sahabat yang baik tanpa diminta didoakan. Ya Allah, temanku itu besok ujian, semoga nilainya bagus. Teman, aku juga ujian, semoga ada yang mendoakan aku ya Allah. Oke. Ya kalau sama-sama teman baik kan saling mendoakan. Terus ya tetap setia pada keluarga dan kerabatnya. Meskipun sudah lulus sama-sama jauh ya tetap setia, tidak apa-apa. Itu namanya sahabat. Terus hak sahabat lagi meringankan, bukan memberati. Kalau nggak bisa bantu jangan menyusahkan. Itu namanya meringankan. Menghibur. Teman yang enak itu yang bisa menghibur. Yang paling sumpek itu teman yang kebalikannya menghibur. Tidak ada apa-apa malah bikin sumpek. Senengannya nakut-nakuti. Waduh kalau kayak gitu. Kamu pilek ya? Waduh, temanku itu pilek opname 7 hari kemudian. Nah itu bikin susah. Diringan-ringankan, dihibur. Tidak apa-apa, cuma pilek aja sudah biasa. Itu kan meringankan. Menampakkan kebahagiaan atas kemudahan yang didapatkan temannya. Tidak malah bikin susah. Loh kok kamu nilaimu bagus, tidak adil. Aku nilainya kok jelek. Padahal itu enggak. Itu bikin temanmu jadi galau. Padahal dia maunya gembira dapat nilai bagus. Tampakkan kamu bahagia. Sedih atas hal buruk yang menimpa. Kalau temanmu nilainya jelek, ya ikut berbelasungkawa bahwa semester ini kamu nilaimu jatuh. Jangan malah diketawain. Nah, rasain. Sudah dibilangin sejak dulu suruh belajar, tidak mau. Tidak dihibur kalau pas sedih ya. Nanti kalau mau nasihati belakangan. Jangan sekarang pas lagi sedih-sedihnya. Menyembunyikan apa yang dia sembunyikan. Mungkin kamu ngerti rahasia temanmu yang dia sembunyikan. Ya kamu juga harus menyembunyikan. Itu haknya sahabat. Balapan mengucap salam. Mendahului mengucap salam. Melapangkan majelis. Melapangkan majelis itu contohnya kayak ngaji ini. Kalau di tiang yang sebelah sana biasanya yang duduk di situ temanku itu. Meskipun enak biarlah temanku aja tak tunggu biar dia sampai duduk di situ. Itu melapangkan majelis. Tidak malah rebutan. Terus membantunya ketika berdiri. Ini kalau temannya nggak bisa berdiri sendiri ya. Ya, nanti diam-diam kamu bantu. Apalagi yang beda lawan jenis, tak bantu berdiri itu bahaya. Oke. Terus ya, kalau ngomong tidak tawuran, gantian. Diam kata temannya ngomong. Intinya apa katanya Ghazali? Perlakukan temanmu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Kamu ingin diapain, seperti itu perlakukan temanmu. Oke, terakhir, ini kalimat terakhir. Tadi kan di awal Ghazali bilang introspeksilah, coba tanya dirimu. Bagian akhir dia ngomong, jika engkau merasa berat dalam melakukan berbagai pelajaran di atas, lalu mengingkarinya, dan engkau berkata pada dirimu sendiri. Jadi setelah tadi kita lihat apa saran Ghazali, adab apa saja yang harus dilakukan, terus kita ngomong begini katanya Ghazali, apa gunanya sih teori-teori tadi, ilmu tersebut dalam forum para ulama? Apa gunanya dalam seminar-seminar, dalam kajian-kajian, diskusi-diskusi elit intelektual, gunanya apa? Kapan pengetahuan tersebut bisa membuat kita mengalahkan para rival dan para rekan? Ilmu tadi bisa nggak dipakai gaya untuk menaklukkan rival-rival intelektual kita? Bagaimana ia bisa menaikkan kedudukan kita dalam pemerintahan? Bagaimana mungkin ia bisa menyebabkan kita memperoleh harta, jabatan, ahli wakaf, hakim, dan seterusnya? Intinya, apa sih pentingnya ilmu tadi? Apa bisa nggak bikin kita jabatannya tinggi, bikin kita menang kalau debat, bikin kita terkenal, bikin kita dihargai oleh pemerintah? Katanya Ghazali, kalau kita malah tanya seperti itu, maka sadarilah bahwa setan telah menjerumuskanmu dan telah membuatmu lupa terhadap tempat kembalimu. Orientasinya berarti cuma dunia. Karena itu ya sudah, tinggallah buku ini, maka itu carilah setan yang sejenis denganmu.
untuk mengajarkan apa yang engkau sangka bermanfaat dan bisa mengantarkanmu memperoleh keinginanmu. Kalau tujuanmu hanya harta, tujuanmu hanya jabatan, tujuanmu hanya kemenangan atas rival-rivalmu, dan tujuanmu hanya kemasyhuranmu sebagai orang pinter, ya sudah, tinggal saja kitab ini, cari setan yang cocok untukmu. Kan itu bahasa kasarnya Ghazali. Kalau kamu anggap ini ilmu ndeso, Pak, ilmu rendah, ilmu yang kelas tinggi dikit gitu loh, Pak, masa ini kan kayak ngajari anak kecil. Masalahnya bukan kecil atau tidak, kamu bisa ndak mau ndak menjalankan ini. Kalau menurutmu ini ndak penting sama sekali, ndak ada harganya sama sekali, ya monggo kamu cari setan yang lain yang lebih cocok. Nah, itu sindirannya Ghazali. Oke, alhamdulillah, bidayatul hidayah. Bagi yang ingin dapat hidayah, telusurilah kitab ini dan jemputlah hidayah itu. Mumpung ini tanggal 1 tahun baru, resolusinya kita mulai detik ini, mari kita kejar hidayah, termasuk melalui jalur filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.